Yang kedua nih pesannya ibu-ibu ya, kalau ada waktu, ada kesempatan, jangan APK, itu datengin guru-guru yang masih ada, apapun yang nggak ada ya. Ziarah itu wali-wali, ziarah itu datengin ya, kalau masih ada datengin, bawa air ya, ngomongnya gini aja, Kiai, guru, saya minta air nih, bacain buat anak saya biar pada berkah. Begitu aja dah, jangan banyak-banyak, biar pada berkah, begitu aja cukup ya. Karena yang wali-wali itu Bu ya, walaupun tampaknya nggak ada tapi dia masih ada. Banyak itu di tulisan kitab, di mana orangnya, gurunya, walinya nggak ada, itu muridnya masih ada yang bisa ngaji. Karena ngapa? Karena kita mah waduh nggak ada papanya. Apalagi saya yang ngomong nih, jauh daripada kesempurnaan mereka. Mereka mah ingetnya sama yang Maha Kuasa luar biasa. Gantungannya, hidupnya, baik matinya sama yang Maha Kuasa, sama Allah. Dia karena dia kenal banget dengan sifat Allah ini luar biasa. Nih ceritanya begini nih. Ya, saya yakin dari kita mah pernah ke Anyer itu di Pantai Anyer ya, pernah. Mau yang dewasa atau mau anak-anak maupun orang tuanya, kadang-kadang kalau anaknya pergi juga pada ngikut, bener gak? Bener, jalan-jalan ke Pantai Anyer, semuanya ikut tuh ya. Dari sini biasanya pagi sampai di sono kira-kira jam 10 dah. Kalau udah jam 7 jalannya sini 3 jam sampai tuh di pantai ya. Di pantai pada gelar tikar mau makan, ada emaknya, ada anaknya masih kecil, ada yang udah dewasa, semua datang ke situ. Habis makan ya, jam setengah 11 udah kosong, ngapain lagi nih ya? Ya, Johor belum, Johor masih lama 2 jam lagi. Akhirnya itu inisiatif yang gede-gedean tuh yang udah dewasa, pengen berenang ke pantai itu tempat dia makan. Akhirnya berenang tuh bareng-bareng keluarganya, ada yang kecil, ada yang dewasa, berenang bareng-bareng. Ini pernah cerita, ini kejadiannya pernah di sini juga, orang sini pernah ngalamin mungkin ya. Itu berenang, yang gede-gedean, yang dewasa mah udah punya keberanian berenang, nggak make ban, nggak nyewa ban, yang ban buat yang kecil ke kecil, yang gedean nggak make ban. Karena nggak make ban, dilihat ini sama bapaknya, Tom, nggak make ban, jangan jauh-jauh ya. Karena babanya pernah dengar dulu tetangganya pernah ada ke pantai, anaknya hilang sampai meninggal. Ada nggak pernah berita tuh? Ada kan ya kejadiannya. Ini sama itu, bapak aja mikirnya begitu. Jangan jauh-jauh Tom, jangan jauh-jauh. Udah gede orangnya itu, anaknya itu gede, udah dewasa gitu lah, udah remaja gitu. Akhirnya bocah dilihat bapaknya, lah itu tadi yang ini udah agak ketengah lagi dikit tuh. Itu bocah yang tadi cuman main yang gede tadi itu cuman sepaha, udah berani main yang sepuset nih, cuman palanya doang kelihatan ya, cuman apa namanya, tahu-tahu begitu ya, karena masih tinggal segitu. Bapaknya ngomong lagi, Tom, udah jangan jauh-jauh, dalam itu. Iya Pak, katanya, ini banyak teman-teman nih, apa namanya, masih sama saya, nggak apa-apa Pak, katanya ya. Akhirnya babanya ya beli kopi dulu, gak lama dari itu bener aja ombak yang berikutnya terakhir datang itu gede. Ini yang bocah tadi, yang baru dewasa tadi, ke bawah ombak tuh sampai ke gulung jauh 5 meter. Bapaknya kaget, itu bocah tinggal tangannya doang satu, itu pun yang kanan. Bocah kelelep itu. Nah, yang saya bermaksud dalam keadaan kelelep itu bocah yang dia sebut Allah, yang disebut Tuhan. Ya Allah, selamatin saya dalam kondisi kejepit kayak begitu. Itu semua otak, semua zahir batin pasti dalam kondisi kejepit itu yang diingat siapa? Allah. Itu wali-wali yang kita ziarahin, inget sama Tuhan model kayak orang kelelep. Begitu setiap saat, setiap jam, setiap waktu ingetnya sama yang Maha Kuasa, model begitu. Lah kalau kita kan kalau kejepit, kalau kepentok udah nggak ada jalan lagi, baru inget sama yang kuasa, model yang kelelep begitu.
Itu wali tingkatannya itu begitu sama yang maha kuasa. Dia ingetnya sama yang maha kuasa, keterikatannya kayak orang lagi kelelep, begitu dekatnya. Setiap detik, setiap saat dia ingat sama Allah, gantungannya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tingkatan wali. Nah, kalau kita kan harus dijedotin dulu, udah susah banget baru inget sama yang kuasa. Udah nggak ada yang minjemin lagi, ya. Temen udah bosan, udah tahu, wah lu mah ya udah susah minjeminnya juga, udah berkali-kali. Sama mertua, sama orang tua juga udah melengos, ya, nggak bisa minjemin lagi. Ya, ini yang kepentok-pentok gitu baru inget sama yang maha kuasa. Tapi kalau namanya wali nggak begitu dia. Ya, setiap saat ingetnya sama yang maha kuasa, seperti bocah yang lagi kelelep. Full, total inget sama yang maha kuasa. Ya, makanya kita tuh begitu. Kita mah disodok tuh semuanya. Disodok artinya jangan sampai lagi banyak uang nggak inget, lagi susah baru inget. Ya, kalau kita diberitakan mau ada mau lagi banyak, udah jaga terus ingatan kita kepada yang maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh datengin wali itu ziarah. Sama wali juga diajarin ziarah tuh. Dia di kuburnya menghadap ke kulon, ya, di bagian telinganya disuruh tuh sama guru-guru ngomong. Anak kita di bawah itu ngomong, ya, wali Allah, syekh apa sebut namanya, ini anak saya, sebutin satu-satu namanya, ini istri, ini ibu saya, ya, saya nitip syahadat kepada engkau wali. Baca syahadat sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nanti kembalikan kepada kami, ya wali Allah, ya, jaga semoga ini syahadat sampai akhir hidup kami dalam keimanan. Yang kedua ngomong dah nih, ya, sama wali itu lagi ziarah, udah selesai baca-baca, ini doakan kami si A, mohon keberkahan, ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, diberkahi hidupnya, disecintai, disenengin, udah begitu aja. Itu ngomong itu sama wali yang kita ziarah, itu luar biasa efeknya, ya, bagi kita dan juga bagi anak-anak kita. Pokoknya yang kita dapat sebisa mungkin udah pakai, belum semua, jangan sampai kagak, sedikit mah jangan sampai kagak, pakai dikit-dikit, ya, karena kehidupan ini berjalan terus, ya. Ada yang masih pusing sama corona, nggak bisa kemana-mana, ada yang terikat semuanya, ada yang kelihatannya bebas aja dia mah, nggak, kayaknya nggak ada corona, ya, ada yang terlalu stres dan lain-lain. Ya, yang paling cakep mah isi waktu dah dari pagi, siang, sore, malam, tidur pagi lagi kepada kegiatan, kepada waktu yang bisa dekat sama yang kuasa, udah, ya, punya jadwal, wah nih besok ngapain, ya. Kalau yang punya begitu kita deketin tuh, kita temenin, karena dia biasanya agendanya ada ngaji, ada ini, ya, kerap. Kalau diam nggak kemana-mana, diam mikirin angka, besok nambah lagi yang mati nih, ya, nambah lagi, dia nggak bisa kemana-mana, sulit. Jadinya makan juga nggak enak. Kalau bergeraknya kurang, makan juga kurang. Kalau makannya kurang, lemas, ya ngapain lagi, dipuyeng lagi baik, ya, nggak ada ngaji, nggak ada, pusing mulu, ya repot urusannya. Ya udah, jalankan kegiatan yang kita bikin, yang paling cakep kita pilih. Nih mau ngapain habis ini nih, kita sholat nih, ya, sholat sunnah, makan, habis makan, ya, ada bacaan yang kita bisa baca, ada yang perlu dibersihin, ada yang perlu ngaji lagi, ngaji, udah ngaji. Itu mah apa namanya, rutinitas yang harus kita atur nih kondisi begini. Kalau nggak begitu ribet, ya, apalagi update-nya tambah terus, ya. Dari dulu juga orang yang mati mah kalau dilaporin, ya, tiap hari juga nambah. Orang mati dari dulu nggak ada yang laporin masalahnya, nggak ketahuan nambah, nggak ketahuan kurangnya. Orang sakit juga banyak dari zaman dulu. Kalau mau ditulis mah, hari ini yang sakit berapa? Sekian, dari dulu juga ada. Yang sembuh dari rumah sakit ada nggak? Ada. Yang dia pulang habis berobat, habis dirawat, ya. Kalau sekarang mah didata, orang yang habis pulang dari rumah sakit didata sekian. Kalau kita kepada itu aja repot, nggak bisa ngapa-ngapain, ganggu kesehatan. Udah jalanin aja. Hari Kamis ngaji, hari ini ngaji, hari ini kegiatan ini ikutin. Mohon nama yang kuasa sambil ikhtiar,
yang bagus, jaga kesehatan, makannya jangan sampai kurang ya, makan jangan sampai kurang, jangan terlambat ya, tidur juga jangan kurang, insya Allah sehat ya. Nanti juga belum ketahuan kalau mengikutin kapan berakhirnya, orang beritanya kaget-kagetan terus, betul nggak tuh? Dah, kita serahkan sama yang Maha Kuasa, kita ikhtiar yang sebagus-bagusnya, jalanin kegiatan kita yang kita pilih dari sekian waktu yang ada, yang paling cakep kita pilih. Ini, udah kita upayakan ya. Kalau sedih terus, pusing terus, ya duit tambah kagak ada, wah tambah parah aja ya. Sakitnya tambah sering sakit ya, tambah lemes ya. Udah begitu saja ya. Moga dari yang kita baca tentang sifat tablik ini, yang kuasa berikan taufik, kekuatan bagi kita untuk bisa kita amalkan sedikit demi sedikit, semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduk kita dari pagi sampai siang ini dihitung sebagai amal ibadah, menghapus daripada dosa-dosa kita. Dan juga yang paling penting, orang tua kita redo ya, senang kalau anak-anaknya, cucu-cucunya, keturunannya duduk-duduk di majelis ilmu ini. Semoga menjadikan wasilah bagi mereka, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah.